selamat datang lagi di Bersuara. Saatnya suaramu didengar. Podcast yang akan ngebahas tentang edukasi, pengalaman hidup, dan juga isu-isu sosial yang penting banget buat kita semua. Betul. Aku Lia. Dan aku Azmia. Di podcast kali ini adalah episode terakhir dan kita punya hal spesial buat kalian. Dan juga di podcast terakhir ini kita bakal bahas topik yang berat banget sih menurut aku. Tapi ini juga penting banget untuk semua orang. Jadi semua orang harus tahu tentang ini. Dan kita udah ada ngundang salah satu narasumber yang akan sharing sama kita. A few moments later. Ada Kak Putri di sini. Apa kabar Kak Putri? Baik, halo Kak Azmia, halo Kalia. Makasih ya udah ngundang aku di podcast kali ini. Aku mau cerita soal pengalaman aku dapet cyberbullying di media sosial. Oke, terima kasih juga untuk Kak Putri yang udah bersedia hadir dan berbagi ceritanya. Sebelumnya aku mau kasih tahu juga bahwa nama Kak Putri ini adalah nama samaran dari narasumber asli. Betul, ya teman-teman. Jadi namanya kita sebut aja Kak Putri. Oke, sebelum Kak Putri cerita, mungkin kita mau jelasin dulu sedikit ke teman-teman semua kayak apa sih tentang cyberbullying ini. Apa tuh Kak? Tahu sebelumnya kan di episode sebelum-sebelumnya kita udah pernah ya ngejelasin soal Betul. Tapi mungkin kita mau ngingetin lagi ke teman-teman soal cyberbullying mungkin itu. Boleh aku yang ngulas ya? Boleh Oke, banget. Jadi cyberbullying itu adalah perundungan yang dilakukan di media digital. Misalnya di Instagram, TikTok, WhatsApp atau platform apapun. Nah, bentuknya itu komentar jahat, fitnah, body shaming, ancaman atau menyebarkan foto dan informasi pribadi tanpa izin dan dalam konteks kejahatan ataupun negatif. Tuh, dan dari data Kominfo juga menunjukkan bahwa kasus cyberbullying di Indonesia ini cukup tinggi. Serem banget ya, terutama di kalangan remaja. Nah, sekarang kita mau dengar langsung cerita dari Kak Putri. Boleh cerita Kak, gimana awalnya kamu ngalamin cyberbullying ini? Jadi awalnya tuh kan aku upload foto di Instagram ya Kak, karena kan aku tuh waktu itu lagi ikut lomba modeling. Karena waktu itu ada keren banget ya? Iya, aku ikut lomba modeling waktu itu. Terus ada akun-akun yang suka kayak komen tentang body shaming, ngatain aku kalau aku gendut, nggak cocok jadi model. Bahkan ada yang bilang kayak, ih kok pede banget ya orang kayak gini ikut model, padahal kan semua orang juga kan bisa gitu. Semua orang kan punya kesempatan ya. Iya. Jadi dari situ tuh mulai banyak akun-akun lain yang ikut komen jahat juga, karena ada satu yang komen kayak gitu terus kayak yang lain pada ikutan juga. Jadi kayak yang kemarin kita bahas ini ya Kak. Jadi kayak narik opini juga. Betul. Iya kayak gitu. Terus waktu dapet kayak gitu tuh aku tuh sedih banget sampai aku tuh nggak mau banget buka media sosial itu sampai kayak mau nyoba deaktif, tapi kan aku lagi nyoba ikut lomba jadi aku nggak bisa. Pasti berat banget ya waktu-waktu itu. Kamu perasaannya saat itu kayak gimana? Aku sedih banget, aku sampai nggak mau keluar kamar sampai beberapa hari karena aku takut banget buat keluar. Aku merinding banget sih dengarnya teman-teman. Terus apa yang akhirnya bikin kamu bisa bangkit lagi dari hal tersebut? Aku tuh punya keluarga, aku punya teman, jadi aku tuh nyoba buat cerita ke mereka dan mereka tuh ngasih solusi kayak ya udah jangan didengerin. Ya gitu pokoknya ngasih solusi biar aku nggak terlalu terpuruk. Terus aku juga dari situ karena dapet support dari teman-teman aku, dari keluarga aku, jadi aku mulai terus self love, terus juga belajar nerima diri apa adanya. Akhirnya aku blok deh akun-akun yang jahat di komenan postingan aku. Jadi sekarang aku lebih hati-hati sih di media sosial karena kayak aku takut digituin lagi. Bagus. Iya. Soalnya kemarin ada mahasiswa psikolog ya Kak yang podcast di sini juga dia juga ngasih saran kalau misalkan kita udah nggak kuat banget, kita bisa tuh ngeblokir akun-akun yang menurut kita nggak guna, menurut kita yang bakal nyakitin hati kita doang. Iya, kayak kita mending nyelamatin diri kita aja gitu dari hal-hal kayak gitu, karena kan yang terpenting dari yang terpenting adalah diri kita sendiri gitu. Karena yang paling tahu diri kita kan diri kita sendiri ya Kak. Betul. Untuk kesibukan Kak Putri sekarang apa Kak? Aku lagi kuliah aja sih Kak, tapi aku lagi nyoba ikut lomba-lomba modeling yang aku tahu gitu. Udah pernah juara Kak? Oh iya, aku udah pernah. Ih keren banget, mantep, keren. Se-nasional ya berarti?
Iya, senasional waktu itu aku juara 2 kalau nggak salah. Wow, Iya, iya. keren banget, teman-teman keren banget. Oke, makasih Kak Putri udah mau banget sharing sama kita. Jadi Iya. bisa buat pelajaran teman-teman kita juga. Terus betul. kalau ini juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman kita ya. Kalau di media sosial tuh kita harus hati-hati karena selain kalian nggak tahu dia di dunia nyata tuh seperti apa, kalian tuh nggak berhak ngurusin apa Hidup sih namanya orang lain. privasi pribadinya hidup orang lain karena ya itu urusannya dia. Kalaupun kalian mau mungkin ada yang kurang pas di kalian bisa sampainya kritik dan saran ya Iya, teman-teman, bukan betul. cyberbullying atau trolling. Betul. Nah, selain dari Kak Putri ini juga banyak banget kasus cyberbullying lain. Contohnya tuh beberapa waktu juga sebelumnya kita di episode sebelumnya itu pernah kasih tahu ke teman-teman kalau di bio Instagram kita di @bersuara.id ini kita buka sesi cerita atau sesi ibaratnya curhat singkat lah ya Kak. Tapi Eh, anonim ya Kak? Iya katanya? betul, anonim. Itu kita pakai sekreto dan itu anonim banget. Jadi kalian yang cerita pun gak ketahuan. Nah, di episode kali ini kita mau ngangkat beberapa cerita-cerita yang udah teman-teman sampaikan ke kita. Ada Kak? Ada dong. Sebelumnya kita ucapin terima kasih dulu kali ya untuk teman-teman yang udah berbagi kisahnya di Instagram kita. Iya, terima kasih teman-teman. Iya, betul. Oke, mungkin kita akan membahas satu persatu dari kasus tersebut. Kan ada di HP ya itunya ya? Ya dong. Ya udah bilang aja aku izin buka HP ya, aku izin Ini aja. Ini ngomong dulu. Sebelumnya Kak Putri, aku izin sambil baca soal kasus-kasus yang ada di Instagram. Karena kita sebelumnya tuh pernah buka link gitu untuk teman-teman yang mau berbagi kisah. Dan Kak Putri ini juga termasuk yang pernah berbagi kisah dan kita undang di podcast kita pada episode ketiga ini. Betul. Oke, aku izin sambil buka HP ya teman-teman. Boleh Kak, boleh banget. Iya Kak, gak apa-apa. Oke, aku mau bacain satu dulu kali ya. Silahkan. Tadi aku cek linknya tuh ada yang cerita panjang banget Kak. Oh ya, karena emang cerita kita ini nggak dibatasin juga nggak sih Kak? Jadi Iya. kayak mau ngetik sepanjang apapun bisa. Betul. Jadi teman-teman kalau mau cerita ada link sekretonya di bio Instagram kita Iya, sampai dan kalau misalkan ada limit dari sekretonya kalian bisa lanjutin aja di komen. Betul. Anyway, Kak Lia itu tuh dia kayaknya limit. Jadi Iya. baca selanjutnya di komen paling bawah ya. Oh oke, mana tuh Kak? Oh lanjutannya ini ya? Kan dari sini ke sini. Oh oke, ini ada salah satu cerita yang super duper panjang. Jadi kayak kayaknya mereka menemukan tempat yang cocok untuk curhat gitu ya. Yang aman gitu ya. Iya, ini- Karena teman-teman sekali lagi aku ingetin ya di sekreto ini kita tuh nggak bisa ngedetect handphone, IP Ya, betul. atau lokasi kalian dan kita nggak bisa tahu Gmail kalian tuh apa. Kita nggak bisa detect sama sekali. Kita nggak tahu nama kalian siapa. Tapi untuk kalian yang mau cerita tapi mau memalsukan nama atau menggunakan nama lain juga boleh banget. boleh banget. Jadi jangan takut untuk cerita di link sekreto kita. Betul, ini aku bacain dari awal kali ya. Boleh, silakan Kak. Iya, nah ini ada dari namanya Alia, tapi dan pastinya ini adalah nama samaran ya teman-teman, bukan nama asli. Oke, ceritanya gini. Namaku Alia, umur 19 tahun, mahasiswa semester 2 di jurusan Ilmu Komunikasi. Aku selalu dianggap ceria dan aktif di kampus, terutama di media sosial. Aku sering posting tentang kegiatan organisasi, foto-foto OOTD, bahkan hal receh seperti kopi yang aku minum hari itu sering diupload sama dia. Nah awalnya semua terasa biasa aja sampai suatu hari aku mulai menerima komentar aneh di salah satu unggahanku. Apa tuh Kak? Gini katanya, pansos mulu. Hey. Emang lo secantik itu ya? Percaya diri banget, pasti ngincer cowok kan, makanya lebay begini. Awalnya cuma 1-2 akun yang komentar, tapi lama-lama bertambah. Bahkan beberapa mulai DM dengan hinaan yang lebih kasar. Ada yang bilang ada yang ngedit fotoku dan menyebarkan ke akun-akun gosip kampus. Ini parah banget. Kok parah gak sih? banget, Kak? Jahat banget. Iya. Terus katanya aku nggak tahu siapa yang mulai duluan, tapi gosip itu menyebar cepat. Teman-teman mulai menjauh pelan-pelan, bahkan beberapa dosen pun mulai memandangku aneh. Aku ngerasa kotor. Padahal dia nggak ngelakuin apa-apa nih. Iya betul, karena terus dia bilang dipermalukan dan nggak punya tempat untuk cerita.
Oh ya, dia bilang anyway ini nama samaranku. Terima kasih sudah menyediakan tempat berbagi. Sama-sama. Iya harus ya aku selesaiin dulu kali ya Oke, baca silakan, ini. silakan. Terus dia bilang sampai hari ini aku belum tahu harus ngapain. Aku nggak tahu siapa pelakunya dan aku nggak tahu siapa yang bisa bantu. Kadang aku mikir mungkin emang aku yang salah. Enggak dong, nggak salah ya. Enggak lah. Iya, nggak salah. Apa salahnya? Dia kan nggak melakukan kejahatan apapun. Betul, terus katanya mungkin aku terlalu terbuka, terlalu sering update, terlalu banyak cerita. Tapi apakah itu cukup untuk membenarkan semua yang mereka lakukan? Aku cuma pengen semuanya berhenti, tapi aku belum tahu caranya. Katanya gitu. Terus dia pernah coba nonaktifin akun media sosial selama seminggu, tapi kenyataannya obrolan tetap jalan. Entah Parah banget. entah di grup WhatsApp kelas atau bahkan di kampus, aku jadi trauma untuk sekedar buka HP. Notifikasi bikin aku mual, dan setiap kali masuk kelas, aku ngerasa semua mata menatapku penuh tuduhan. Padahal aku bahkan gak tahu aku salah apa. Aku sampai curhat ke salah satu teman, tapi dia malah bilang, ah paling kamu baper aja. Biasa itu netizen. Gak boleh gini gak sih kalau jadi teman ya teman-teman? Tidak boleh teman-teman. Kita kalau misalkan dapat teman kayak gitu, kita tuh harus support. Iya, Karena kan kita juga betul. tahu ya teman kita gimana, dan kita pasti tahu gimana kondisi mental dia. Kalau misalkan Iya. ternyata dia nggak kuat, kita harus ada di samping dia. Kemarin juga Kak Tio betul. di episode sebelumnya juga bilang, katanya kita cukup untuk ada di samping dia aja, nggak perlu nasehatin yang gimana-gimana. Kalian tuh udah cukup ada di samping dia, dan dia bakalan apa ya namanya tuh Kak, ditemenin ya. Iya betul, dia ngerasa jadi kayak oh ada nih yang nemenin gue, jadi Betul. kayak gue oh ternyata gue di dunia ini gak sendirian gitu loh teman-teman. Jangan sampai teman kalian tuh ngerasa terbuang, jangan Iya. sampai teman kalian tuh merasa diasingkan. Tapi buat kalian yang emang udah nggak ada tempat banget untuk cerita, kalian bisa cerita ke kita, atau kalian bisa langsung aja ke psikolog online misalnya. Iya, betul. Ada beberapa aplikasi kan ya Kak Iya, yang menyediakan layanan psikolog, kayak atau Halodoc ya, Betul, dia betul, ada betul. Halodoc. atau ke psikiater kalau misalkan kalian udah nggak tahan banget, supaya kalian dapat apa ya, Dapat bimbingan gitu betul, untuk betul, kalian, jadi kalian gak sendirian, kalian gak stres sendiri atau gimana. kalian juga jadi tahu Iya, harus gimana. betul. Tapi untuk Kak Alia ini aku saranin kamu kayaknya harus cari teman baru deh Iya, di luar fakultas kamu mungkin. dan kalau mungkin join volunteer supaya bisa kalian banget. juga bisa lebih heal gitu ya, sambil Iya. jalan-jalan sambil membantu anak-anak di luar sana. jadi ngisi waktu luang gitu ya Kak. betul. Betul. Nah untuk Kak Alia juga mungkin kalau mau mencari teman, kadang kan kita emang gak bisa ya mengontrol sifat atau sikap orang untuk gimana ke kita, untuk selalu terbuka untuk kita atau gimana. Mungkin berteman sama siapapun boleh, tapi untuk terlalu sharing banget kalau misalnya temennya belum ngerasa pas juga mungkin jangan terlalu, karena takutnya yang ada dia menghakimi kita. Bukan dia menemani kita, tapi yang ada dia menghakimi kita. Kita gitu. juga nggak nyalahin Kak Alia untuk Iya. sharing ke temennya ya. Mungkin ya itu cara satu-satunya yang bisa dia lakuin. Cuma menurut kita untuk lebih hati-hati lagi cerita ke teman, karena Iya, kita nggak tahu betul. kan teman asli kita tuh kayak gimana. Apalagi Iya. kalau misalkan belum terlalu deket, terus belum sama-sama paham tabiat kita gimana, mental kita gimana, perilaku kita gimana, keadaan kita di rumah, di sosial seperti apa. Menurut aku jangan terlalu di umbar-umbar. Kalian better langsung ke psikolog aja, atau kalau butuh banget teman cerita, kalian boleh cerita ke kita lagi Boleh melalui link banget, sekreto itu. boleh. Dan untuk kalian, kamu jangan takut untuk selalu berekspresi di media sosial. Gak harus takut siapa diri kita, tunjukin aja. Kita gak harus takut. Malah mereka yang mungkin ngasih head comment itu kan berbentuk anonim ya Kak, kebanyakan. Betul. Malah mereka yang sebenarnya Kelihatannya takut. nggak berani ya, Iya. kayak beraninya tuh adanya di balik layar aja. Betul. Kayak takut kena hukuman sosial Iya. habis ngebully orang lain gitu. Padahal mungkin menurut aku mereka sadar mereka melakukan itu tuh salah. Cuma ya karena kita di media sosial bisa jadi siapa aja, jadinya mereka berani melakukan itu semua. Betul. Oke, mungkin itu kasus yang bisa kita angkat dari Instagram kita. Selanjutnya kita akan balik ke Kak Putri. Nah,
dari Kak Putri ini ada nggak Kak pesan atau kesan dari Kakak untuk teman-teman atau yang sebelumnya kita bahas yaitu Kak Alia, ada nggak nih Kak pesan atau kesan dari Kakak untuk teman-teman yang mungkin pernah ngalamin cyberbullying juga? Kalau pesan dari aku sih jangan terlalu nyalahin diri sendiri ya, karena kan mereka yang ngebully itu kayak ada masalah di diri merekanya juga, bukan dari kitanya. Jangan takut minta bantuan ke orang terdekat sih menurut aku, karena bantuan dari mereka tuh berarti banget tahu. Terus kalau kamu jadi kejadian cyberbullying, kamu tuh bisa laporin akun mereka biar enggak gangguin kamu lagi. Betul, untuk teman-teman juga kan kemarin kita sudah bahas ya sama Kak Tio dari mahasiswa psikolog lagi-lagi kalau si pembuli itu belum tentu dia itu lebih kuat, justru kadang dia tuh mau balas dendam gitu Kak, kayak gue diginiin gue harus bisa gini ke orang lain, tapi dia nggak berani secara nyata. Jadi mungkin juga untuk teman-teman korban, mungkin juga si pembuli ini adalah korban juga, tapi dia nggak merasa dia lebih kuat dari kamu, jadi dia merasanya iri sama aku, dia merasa iri sama kamu, jadi kayak dia kok bisa kayak gini sementara gua nggak, seperti itu. Betul. Jadi belum tentu yang membuli juga lebih kuat dari kita. Dan terima kasih untuk Kak Putri untuk ceritanya, semoga Makasih banyak. ya semoga Sama-sama, makasih udah ngundang aku. Iya, makasih. Kita yang makasih banget mau berbagi cerita. Betul. Makasih udah Iya. sharing. Jadi semoga teman-teman bisa belajar ya dari Kak Putri, dari cerita Alia, dan banyak ya kita temuin di media sosial juga sebetulnya. Dan teman-teman semoga bisa belajar dari episode hari ini sekaligus kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Nah, ini episode terakhir kita juga ya Kak di Iya, betul, sedih bersuara. Tapinya meskipun ini episode yang terakhir, tapi bukan yang terakhir untuk kita selalu untuk bersuara di media sosial maupun dimanapun. Jadi kita tetap harus bersuara ya teman-teman. Jangan takut, jangan ngerasa nggak punya teman, nggak punya apapun itu. Kalian itu hebat di segala apapun. Iya, Nah, betul. kalian juga kalau masih mau cerita di link secret talk kita juga boleh banget, kita pasti bacain, nanti kita reply ya di komen. Kalau misalkan kalian butuh respon dari kita, kalian boleh cerita aja walaupun ini episode terakhir kita. Betul, mungkin kita sekalian pamit ya Kak. Sebelumnya itu juga aku mau ngucapin terima kasih banyak kepada narasumber sebelumnya yang pernah hadir yaitu Kak Tio. Dan terima kasih banyak untuk tim bersuara yaitu ada Kak Marsyanda, ada Kak Toska, dan aku Lia. Dan aku Azmia. Terima kasih semuanya teman-teman. Kita pamit undur diri. Iya,